kita tuh miris sekali loh, apalagi saya sebagai seorang ibu. Kalau misalnya saya ada di posisi Bu Tuti bagaimana, saya ada di posisi Neng Amel juga bagaimana, nah itu yang memotivasi saya dari awal kejadian pembunuhan di Subang ini, saya terus mengawal kasus ini. Untuk Danu juga harus sedikit banyak pengakuan Danu harus kita apresiasi. Tanpa pengakuan Danu mau kapan ini terungkap? Dan selamat datang di Monogram Production. Dari awal memperhatikan kasus Subang ini karena ini Mas kok sampai 2 tahun lebih ya ini baru terungkap gitu. Ini atas inisiatif sendiri gitu, karena begini Mas, kita ini seorang ibu, jadi naluri seorang ibu gitu, itu yang memotivasi untuk ikut mengawal kasus Subang ini. Tapi ini juga dengan mungkin di sini bisa dibuka sedikit ya, karena basic Oma itu memang relawan kemanusiaan, dan bahkan Oma mengawal kasus Subang ini juga secara formal gitu, ada dukungan dari pimpinan di pusat gitu. Nah, di samping rasa kemanusiaan gitu, nah jadi bukan relawan abal-abal gitu kan, bukan relawan abal-abal. Dan di sini juga Oma mau menghimbau, boleh dikatakan menghimbau kepada institusi terkait yang terkait dengan penanganan kasus Subang ini, supaya ada transparansi lah gitu. Bagaimana caranya supaya kasus ini cepat selesai gitu. Jadi kita tuh miris sekali loh, apalagi saya sebagai seorang ibu, kalau misalnya saya ada di posisi Bu Tuti bagaimana, saya ada di posisi Neng Amel juga bagaimana. Nah itu yang memotivasi saya dari awal kejadian pembunuhan di Subang ini, saya terus mengawal kasus ini. Dan ini juga ya, saya memohon kepada Bapak Presiden Jokowi supaya lebih memperhatikan kasus Subang ini. Karena ini sudah sangat viral ya, ini kasus sudah mendunia, malu sekali kalau kasus ini tidak bisa diselesaikan. Sekarang ya, dari dulu sampai sekarang tetap aja relawan kemanusiaan, ya. Aslinya dari mana, Pak? Dari Sumedang. Nah, kebetulan Oma sebagai ketua relawan Kabupaten Sumedang. Iya, se-kabupaten. Ini udah 7 tahun. Jadi istilahnya selain mengawal kasus Subang itu ada gimana ya, semacam ingin keadilan, bukan hanya untuk almarhumah Amel dan ibunya, tapi juga keadilan untuk bangsa Indonesia. Apabila dalam hal ini istilahnya kasus ini tidak diproses adil-adilnya, maka kelanjutan Indonesia, masyarakat Indonesia itu seperti apa? Ini akan sangat miris sekali. Tolak ukur, jadi tolak ukur. Apabila ini tidak terungkap dengan seadil-adilnya, maka keadilan di negeri ini
mungkin diragukan begitu. Jadi selain saya seorang ibu juga gitu, seorang ibu dan saya juga banyak anak, apabila saya diperlakukan seperti itu, keluarga saya diperlakukan seperti itu misalkan, itu sangat tidak manusiawi. Bukan berarti saya pro ke sana atau pro ke sini, enggak. Saya netral. Cuman kalau misalkan saya ada kedekatan dengan Danu, memang ada kedekatan. Cuman itu kan masalah hukum tetap harus ditegakkan. Jangan sampai putus di tengah jalan yang akhirnya tidak terungkap. Begitu. Satu, keadilan untuk almarhumah Ibu Tuti dan Neng Amel, keduanya untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Apabila tidak terungkap, itu kan tolak ukurnya di situ. Jangan sampai kalau memang ini dikatakan kasus ini sudah mendunia. Tadi sudah dikatakan sama Bunda Tresna, sudah mendunia. Masa pejabat-pejabat terkait tidak bisa mengungkap ini. Tapi secara pribadi saya apresiasi Polda Jabar sudah bagus, kinerjanya sudah bagus. Terus saya sangat apresiasi, sangat berterima kasih atas kerja keras Polda Jabar. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kapolda yang baru, Bapak Kombes Surawan juga. Semuanya saya ucapkan terima kasih, sangat apresiasi. Semoga keadilan ini ditegakkan dengan seadil-adilnya gitu aja. Sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Cepat, respect gitu ya, cepat tanggap. Sangat jauh berbeda. Waktu itu kan tidak gimana ya, jadi terabaikan. Untuk Danu juga harus sedikit banyak pengakuan Danu harus kita apresiasi. Tanpa pengakuan Danu mau kapan ini terungkap? Diungkap seadil-adilnya, transparan, tidak ada keberpihakan ke pihak manapun juga.